Gimana, Udah bisa dibelah semua? Udah? Ya, sudah. Kita mulai, panelisnya sudah siap? Sudah, Dok. Silakan tolong susunan acaranya dulu, Dak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Webinar hari ini, Misapproach in Digestive and General Surgery during COVID-19 era. Susunan acara hari ini, moderator Dr. Erawan, panelis Dr. Erawan, Dr. Reno, Dr. Ronald, Dr. Wifanto. Introduction oleh Dr. Barlian, opening Ketua PBI Dr. Erawan, etik kedokteran oleh Dr. Darmawan, Ketua ID Jakarta Utara. Pembawa materi hari ini adalah Dr. M. Iqbal Rifai, SPB KBD. Diskusi, presentasi dari produk. Untuk mempersingkat acara, saya serahkan kepada Dr. Barlian sebagai Ketua Penyelenggara. Silakan, Dok. Baik, terima kasih, Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu hari ini kita kembali mengadakan webinar, dan pertama-tama saya terima kasih kepada semua partisipan yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan single fighter hari ini. Itu Dr. Keke atau Iqbal Rifai dari Padang. Saya terima kasih kepada Dr. Erawan sebagai Ketua PBI yang bisa hadir pagi hari ini, dan juga pada kesempatan ini karena Dr. Imam tidak hadir, saya mohon kesediaan Dr. Erawan untuk mengambil alih peran moderatornya. Dr. Erawan, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian terima kasih juga semua panelis, yaitu Dr. Wifanto, Dr. Reno, Dr. Erawan sendiri, ya, dan yang juga telah meluangkan waktu. Dan ada satu lagi yang belum hadir, ada Dr. Ronald Lusikoy dari Semarang sebagai panelis. Dan banyak terima kasih kepada Dr. Darmawan yang bisa meluangkan waktu juga pada hari Minggu ini. Dr. Darmawan, congratulations dulu, baru meraih S3 nih, 2 minggu yang lalu ya Dr. Darmawan. Oh ya, makasih Dok. Tanggal 21 November. Selamat Dr. Darmawan. Iya, makasih Dok. Mungkin karena memberikan sambutan etik terus, jadi lulus itunya. S3-nya ya Dr. Darmawan ya. Siap. Ya, Oke, saya kira untuk menyingkat waktu, sekali lagi terima kasih kepada semua partisipan yang selalu membantu atau memberikan hari ini kita webinar bekerja sama dengan yang notabene juga yang mereka, sehingga mereka untuk pada pagi hari ini. Dan kesempatan silakan di Dr. Erawan sebagai Ketua PBI dan sekaligus juga sebagai moderator. Terima kasih, silakan. Selamat pagi. Oh iya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk seluruh keluarga PBI beserta dokter-dokter lain yang juga hadir pada saat ini. Dan juga dari Perkopri, juga dari Imbas, dan juga dari Perheri yang merupakan suatu keluarga dekat daripada dengan PBI semua. Terima kasih atas kehadiran dari para teman sejawat, Dr. Barlian sebagai pembawa acara ini, maksud saya untuk sebagai penyelenggara ini dari PBI, kemudian kepada Direktur ID Jakarta Utara, kepada semua panelis, dan kepada khususnya pembicara tunggal Dr. Iqbal Rifai. Jadi kita memang membawakan hal ini untuk pembicara tunggal, kita mencoba untuk melihat bagaimana supaya kita lebih fokus ke dalam suatu kasus atau suatu topik yang mungkin mudah-mudahan Dr. Iqbal Rifai atau Dr. Keke bisa memberikan suatu hal yang komprehensif
dari A sampai ke Z, dan tentunya nanti akan ada beberapa diskusi dengan para panelis yang juga pakarnya. Di situ ada Dr. Reno, ada Dr. siapa namanya, Dr. Ronald, ada Dr. Wivanto, dan semua yang dalam hal kolorektal. Tentunya ini juga memang bersamaan kemarin sudah dengan Perkopri, dan sekarang adalah ini memang salah satu topik juga kolorektal, tetapi hari ini kita bawakan khusus single fighter oleh Dr. Iqbal. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita bisa mulai dengan cara yang baik. Sementara ini jadi kita buka PBI pertemuan ini, dan sekaligus kita mulai. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Kedengeran? Suaranya hilang ya? Suaranya hilang? Dengar, Dok. Oh, Dengar, Dok. Baik. Dengar, ada. Jelas. Oke, baiklah. Kalau gitu sekarang untuk menyingkat suatu acara ini kita singkat supaya lebih fokus dan lebih awal kita mulai, dan pada waktunya nanti kita bisa tidak terlalu lama. Mudah-mudahan pada hari Minggu ini saya kira saya tidak perlu banyak memperkenalkan. Dr. Iqbal Rifai ini adalah ahli bedah digestif, lulusan daripada bagian bedah digestif FK Unpad, dan kemudian dia menjadi salah satu tokoh bedah digestif di daerah Sumatera Barat, di daerah Padang khususnya, dan juga mengembangkan berbagai teknik operasi dan keilmuan yang berbau minimal invasive surgery. Dan juga Dr. Iqbal Rifai sudah mulai untuk mengembangkan sayapnya, berbicara di luar, sehingga kita semua akan merasa bangga terhadap Dr. Iqbal Rifai, dan juga beberapa teman-teman lain yang juga saya kira sudah mulai banyak berkiprah di mancanegara. Demikian saya kira Dr. Iqbal Rifai, waktu saya persilahkan, semoga semua dari A sampai Z kita bisa tahu secara jelas, secara pelan-pelan, komprehensif. Yang paling penting adalah pengertian kita semua. Baik, silahkan. Kang, punten Kang. Etik dulu. Itu, Dokter. Oh iya, sorry, maaf Dokter Darmawan. Waduh, Dokter Darmawan dulu, silahkan berbicara. Halo, silahkan Dokter Darmawan, dan selamat juga untuk lulus S3-nya ya. Iya, makasih, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang teman sejawat semua, pagi menjelang siang. Izinkan saya sedikit membuka terkait dengan etika atau passion safety yang yang disebut oleh Bapak Ketua Umum PBID. Untuk setiap acara ada minimal 7 menit katanya, ya seperti kultum kali ya, kuliah 7 menit gitu, untuk mengingatkan soal etika. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Barlian, Dr. Erawan, Dr. Iqbal yang akan membagikan ilmunya, karena ini juga bagian dari etika terhadap diri sendiri. Juga Dr. panelis. Hilang suaranya. Memelihara dan meningkatkan keilmuannya di bidang ilmu bedah ini, karena itu juga kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, kita cuma bisa menunda, tetapi nanti kita harus siap sedia untuk bersaing dengan teman-teman ahli bedah paling tidak di sekitar ASEAN ini. Saya pikir untuk masalah presentasi saya tidak akan presentasikan dalam bentuk slide karena itu juga membosankan. Ini sudah serial webinar yang sudah berkali-kali. Hanya kebetulan paling kita merenung sedikit dalam hal seperti ini. Saat ini ada 3 hari kita
acara Mukernas ini ya. Jadi banyak hal yang kita bicarakan tentang pendidikan, tentang profesian segala macam, dan juga kita mengingatkan kita semua bahwa kita sedang dalam masa pandemi. Pelayanan yang kita lakukan juga sebenarnya adalah pelayanan yang sifatnya demi kemanusiaan, sehingga apa yang kita lakukan ini juga jangan lupa selalu menjaga kita punya daya tahan tubuh, dan juga kita punya APD ya, selalu tidak bosan-bosan. Dan mohon juga sekiranya teman sejawat tidak bosan untuk mengedukasi masyarakat yang semakin abai, semakin cuek dengan kondisi COVID saat ini. Karena memberikan edukasi, komunikasi, informasi kepada pasien juga merupakan bagian dari tugas kita sebagai dokter untuk safety bersama ya. Jadi patient safety maupun kita juga safe. Jadi mungkin ya kita mesti sedikit meluangkan waktu mengingatkan bahwa semua harus tetap hati-hati, karena kita lihat sekarang menjelang liburan itu penuh ya, drive-thru maupun yang antri minta rapid segala macam itu banyak sekali ya, dan kita mesti tetap hati-hati karena sudah mulai masuk ke dalam kerumunan. Mungkin secara singkat, jadi etika umum, etika untuk diri sendiri, etika hubungan antar sesama dokter, kesejawatan, dan juga hubungan dokter dengan pasien, saya ingatkan kembali secara garis besar. Dan tadi sekilas hal-hal yang terkait dengan isu saat ini, tentang Mukernas, tentang MEA, tentang COVID. Itu saja yang bisa saya berikan. Selamat berwebinar, semoga semua kita dapatkan demi kebaikan bersama untuk juga kontribusi kepada sesama kita, masyarakat kita semua di pandemi ini. Teman sejawat Bedah, sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga semakin sukses di tahun depan. Selamat, mungkin minggu depan ada yang mulai mau berlibur supaya jangan burn out di era pandemi ini, setiap hari menangani pasien. Selamat berlibur dan semoga kita tahun depan mendapatkan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Darmawan atas segala petuahnya, dan memang saya kira itu setiap kesempatan untuk berbicara mengenai masalah etika cukup penting, karena kita tahu bahwa banyak sekali tuntutan kepada dokter yang justru berasal dari mulut dokter. Jadi saya kira itu yang harus kita, etika kita tidak perlu, tidak usah, tidak boleh menjelekkan teman sejawat, apalagi untuk hanya meningkatkan mutu dengan menjatuhkan orang lain. Saya kira itu banyak beberapa yang kasus yang pernah kita tahu. Terima kasih Dr. Darmawan. Baik, saya kira untuk tidak berkepanjangan silahkan Dr. Iqbal Rifai atau terkenal dengan Dr. Keke ini untuk membawakan makalahnya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada kepada yang terhormat Dr. Berlian, Dr. Erawan, dan para senior lainnya, Dr. Reno, Dr. Ronald. Saya akan mencoba membawakan tentang laparoscopic low anterior resection. Sebenarnya ini saya pun masih dalam learning curve untuk satu laparoskopik kolon dan rektum, baik kolon kanan, kolon kiri, maupun di rektum, masih dalam tahap learning curve. Ini saya bawakan pengantar sedikit, dan ada pengalaman operasi dari yang banyak darah, dan ada yang tidak ada darah, dan sebagaimananya. Dan saya hanya membagikan hanya tip dan trik saja, walaupun saya belum terlampau expert sebenarnya dalam laparoskopik di kolorektal ini. Mungkin nanti bisa masukan dari panelis, dan ada satu kritikal ke saya atau tambah-tambahan
bagaimana mengerjakan laparoskopik pada colorectal cancer. Jadi ini sejarah saja. Kita lihat yang pertama dari 1907 yang oleh Tuan Miles, kemudian lanjut akhirnya sampai ke tahun 1990, jadi satu minimal invasif surgery laparoskopik dan juga sekarang sudah robotik pada satu laparoskopik kolon. Ini tentang COVID. Bagaimana COVID ya, kita di Padang walaupun COVID tetap melakukan laparoskopik ya, tetapi dengan protokol COVID-nya, di mana pasien disuap dan kita pakai APD juga. Jadi ini laparoskopik ini pengantar ya, laparoskopik colorectal cancer itu sangat berkembang sejak diperkenalkan oleh Jacob pada tahun 1990, dan sedangkan laparoskopik TME ini itu ya kita pakai pada tumor rektum yang tengah dan distal. Saya masih ingat perkembangan laparoskopik itu dari zaman saya training, kemudian ikut beberapa kursus dan sampai sekarang itu sangat jauh perkembangannya dari hand assisted sampai sekarang yang pure laparoskopik. Jadi yang sebagaimana kita tahu dibandingkan open surgery, approach dari laparoskopik ini sama safety-nya, kemudian reseksinya, dan tetapi pada laparoskopik itu perawatannya itu lebih cepat dibandingkan open surgery, tetapi secara onkologisnya sama saja antara open dan laparoskopik. Ini kita lihat bahwa laparoskopik itu fungsi usus itu lebih cepat, kemudian dia juga lebih cepat, lama di rumah sakit perawatan lebih cepat, kemudian obat-obatan analgetik itu lebih kurang, kemudian kehilangan darah juga lebih kurang. Jadi mengakibatkan untuk transfusi juga lebih lama. Tetapi ada kelemahan juga buat yang kita, operasi itu lebih panjang, misalnya yang benar-benar sudah ekspor, itu kadang lebih cepat, malah lebih cepat dari open surgery. Kemudian cost dari operasinya, bagaimana kita pakai stapler dan sebagainya, itu costnya, dan alat-alat seperti ultrasound atau advance bipolar. Ini dapat kita lihat bagaimana perbandingannya. Dari control trial, jadi kita melihat secara statistik sangat signifikan antara open dan laparoskopik. Jadi laparoskopik kan pada CRC ini kadang memang agak lama juga perkembangannya, karena itu merupakan satu tantangan secara teknik. Kemudian kadang-kadang sangat susah untuk melakukan satu anastomosisnya, terlebih pada yang rektum distal, itu perlu kita mempelajari dengan lebih baik. Kemudian ada kesusahan lagi, secara anatomi misalnya tumornya yang besar dan pelvis yang sempit, sehingga agak kadang sulit. Kemudian visualisasi, terlebih pada yang distal, itu kita mendiseksinya, dan untuk preservasi saraf itu harus benar-benar jelas. Jadi ini merupakan satu tantangan untuk kita bagaimana dalam melakukan laparoskopik, misalnya untuk melakukan pemotongan dengan stapler, itu angulasi staplernya, ada teknik-tekniknya yang harus kita ketahui sehingga tidak ada yang nekrosis nantinya. Ini anatominya, kita lihat, mungkin semuanya sudah jelas. Ini tumor, ini mesorektumnya yang harus kita angkat, ini yang namanya TME, ini hanya mengulang-ulang. Suaranya hilang.
Belum masuk. Sinyal. Ya. Maaf tadi sinyal, Dok. Ya, udah jelas ya, Dok ya? Suaranya, Dok? Tadi masalah sinyal. Dan ini yang kita lihat. Sudah jelas. Ya, tadi maaf, Dok, masalah sinyalnya. Tiba-tiba macet. Ini fascia Waldeyer dan the novel fascia harus jelas. Semuanya. Ya. Ya. Nah, jadi prinsip dari total mesorectal excision ini adalah kita direct patient, kemudian diseksi secara tajam, kemudian pada plan yang avaskular, dan kita harus mengangkat fasialnya itu benar-benar intak dan tidak ada tears atau kebocoran. Dan kita harus memperservasi saraf untuk kantung kemih dan fungsi seksual. Kemudian kalau yang ultra low, bagaimana kita melakukan satu sphincter preservasi. Ini sarafnya bisa kita lihat dari torakal 10 sampai lumbal 2, jadi inferior mesenterik, nanti hipogastrik nerve-nya, kemudian terus ke bawah yang parasimpatik. Ini nanti kalau injury bisa mengakibatkan kontinen dari sistem saluran kencing, kemudian ereksinya, kemudian itu mengakibatkan suatu komplikasi nantinya pada pasien. Ini sistem sarafnya, kita lanjut saja. Jadi pada prinsipnya, ini pre-operative assessment itu penting. Kemudian bagaimana posisi pasien. Kemudian kita masuki port, trokat, kita lakukan satu diagnostik. Kemudian kita lakukan yang berikutnya adalah membebaskan pleural linearis, mobilisasi dengan satu pendekatan medial to lateral. Setelah itu baru kita meligasi arteri mesenterika inferior. Kemudian baru kita mulai ke bawah mobilisasi rektum. Dan setelah itu kita lakukan reseksi dan anastomosis, dan spesimennya bisa kita keluarkan dengan insisi Van den Steel atau kita keluarkan dari nose, dari bawah juga bisa. Ini posisi pasiennya. Kita lakukan, ini saya kerjakan di M. Jamil. Nah, jadi mobilisasi dari ini adalah medial to lateral approach. Kemudian kita lakukan splenic flexure dan ligasi dari pembuluh darah. Ini harus kita perhatikan pendarahannya. Memang sebaiknya nanti kalau itu kita pakai ICG. Tapi di Padang yang stores itu ICG-nya belum ada, tetapi yang iodine itu belum ada. Mungkin di Indonesia juga belum ada. Nah, ini cara diseksi yang ke atasnya sampai ke pankreas. Ini anatomi saja. Ini imanya, ini contoh kita lakukan foto, ini kita melakukan cari ima, kemudian kita potong, kemudian IMV-nya, vena mesenterika inferior, nanti ini kita ligasi seproksimal, biasanya dekat duodenum, nanti masuk ke pankreas. Anatomi, bagaimana kita membebaskan satu medial to lateral. Jadi untuk ke darah pelvis supaya hasilnya bagus, itu adalah traksi yang bagus dari rektum tersebut. Kemudian di seksi yang tajam, kemudian bagaimana kita mengkontrol pendarahan. Jadi kadang-kadang kita ada berdarah, tapi itu tenang saja, nanti kita
tidak usah panik. Nanti bisa kita atur dengan perdarahannya, bisa dengan ultrasound atau dengan advance bipolar. Itu kita atasi. Pokoknya biasa aja kalau berdarah, tetapi tenang saja. Saya juga ngerjain kadang berdarah. Kemudian pada rektum itu kita ada melakukan posterior dan lateral diseksi, kemudian anterior dan lateral diseksi pada membebaskan rektum ke arah distal. Ini prostat, ini ada neurovascular bundle-nya, ini fascia de Dolivier. Nah, ini akan kita lakukan diseksi secara hati-hati, dan preservasi sarafnya juga penting. Kita perhatikan, jadi harus kita lihat nanti persarafannya tersebut. Ini anterior, ini kita lakukan diseksi secara tajam. Biasanya saya memakai ultrasound. Kemudian pada anastomosis, itu harus kita lihat batasnya, apakah bebas dari tumor atau tidak, dan jaraknya. Kemudian untuk di bagian distalnya itu ultralow kita klaimnya. Kemudian perdarahannya, perfusi darahnya benar-benar harus jelas kita lihat. Ini kalau sekarang bisa pakai ECG. Kemudian anastomosisnya jangan tension. Jadi saat sudah anastomosis kita nilai apakah nanti yang kolon yang nyambung ke rektum itu akan redundant. Nah, kalau sudah redundant berarti anastomosisnya tidak tension. Kemudian kadang anastomosis itu kadang kita jahit lagi untuk lebih amannya. Nah, ini contoh pasang stapler. Ini kalau ini rektum, ini kadang miring, jadi triknya rektumnya nanti kita putar sehingga staplernya akan lebih lurus. Kemudian juga ada multiple firing, tetapi beberapa literatur mengatakan bahwa multiple firing ini akan meningkatkan satu anastomosis jadi leakage. Jadi kadang lebih bagus kita pakai yang bukan multiple firing, tetapi isi staplernya itu yang ukuran yang lebih panjang. Jadi ukurannya ada 45, 60. Jadi kita pakai aja yang 60 supaya tidak terjadi multiple firing untuk memotongnya. Ini juga kita lihat daerah iskemiknya nanti. Kalau kita angulasinya tidak terlampau bagus ya, bisa ada yang iskemik. Nah, ini contoh kadang kita tarik keluar, ini supaya tidak terjadi dokir pada anastomosisnya. Kemudian ini kita potong di luar, nah, kemudian kita masukkan lagi, dan baru kita stapler. Nah, ini contoh pasien saya kerjakan. Nah, ini stapler, dan ini jadi ini operator kedua itu yang akan memasukkan, dan saya akan yang menstapling dari bawah. Dan biasanya untuk mentes kebocorannya saya selalu memeriksa dengan kolonoskopi, intraoperatif kolonoskopi. Nanti saya lihat stapler lainnya bagaimana, kemudian apakah ada udara keluar. Ini nanti kita berikan cairan aqua, dan kita lihat ada gelembung udara apa tidak untuk melihat suatu kebocoran. Jadi landmark untuk melakukan itu adalah peritoneal reflexionnya kita potong, kemudian daerah anteromesorektum, kemudian kita lihat
anorectal muscle-nya, dan pada spesimennya kita lihat distal margin bagaimana, kemudian CRM bagaimana, kemudian lymph node-nya bagaimana. Ini contoh-contohnya yang kita nilai, ini saya ambil dari textbook. Ini juga kita lihat spesimen yang bagus. Nah, ini contoh pasien yang kita kerjakan di Padang. Ini yang nose, jadi benar-benar luka tidak ada insisi untuk mengeluarkan tumornya. Jadi TME ini merupakan standar untuk penanganan satu tumor pada rektum. Kemudian yang paling penting setelah itu kita lakukan pemeriksaan PA dan kita periksa seluruhnya, baik itu gradingnya, kemudian karena pada TME ini juga harus kita untuk menilai diri kita sendiri, itu orang PA harus jelas melihat apakah ada kebocoran pada mesorektumnya atau tidak. Jadi itu harus penting. Jadi kesimpulannya, laparoskopik pada rectal cancer ini sama onkologisnya dengan yang yang open TME. Jadi kesimpulan, laparoskopik TME akan menjadi merupakan standar treatment pada rectal cancer yang keuntungannya nyeri, kemudian penyembuhan setelah operasi jauh lebih cepat, sehingga perawatan di rumah sakit juga lebih cepat, dan quality of life dari pasien juga akan meningkat. Tetapi dalam hal ini kita merupakan harus peningkatan teknik-teknik operasinya dan alat-alat yang diperlukan untuk operasi, sehingga proses ini akan aman dan apa yang terjadi pada pasien saat operasi bisa kita atasi. Ini tipsnya, kita harus tahu anatominya, kemudian persiapan kolon yang baik, kemudian traksi, kemudian untuk kamera ini memang harus dipegang oleh dokter bedah juga yang expert, sehingga mengikuti arah dari operator. Kemudian untuk mengerjakan laparoskopik kolorektal ini kita harus nyaman, harus hobi dengan laparoskopiknya. Kalau kita ada kesulitan atau kesusahan, kita bisa minta ke senior kita yang lebih berpengalaman untuk melakukan laparoskopik. Untuk awal-awal kita kerjakan 4-5 jam. Kalau sulit ya apapun laparoskopik harus kita lakukan convert ke open. Kemudian taktilnya bagaimana, dan kita harus tenang untuk laparoskopik kolon. Sebenarnya untuk laparoskopik apapun tenang. Jadi kalau ada pendarahan, ada sebagainya, kita tetap tenang saja. Kalau kita panik juga akan lebih sulit jadinya nanti. Terima kasih, dan ini nanti ada beberapa video yang akan saya tampilkan. Nah, ini laparoskopik low anterior Tuan A. Nah, ini pendekatan medial to approach, medial to lateral approach. Ini kita lakukan diseksi pada peritoneumnya untuk mencari arteri mesentrika inferiornya. Ini kita bebaskan dengan ultrasound dengan hati-hati.
Ini nanti kita telusuri sampai pangkal dari arteri mesenterika superiornya. Jadi saya mencari arteri mesenterika superior, mencari arteri mesenterika inferior, maaf. Dan ini kita lakukan secara tajam dan secara tumpul. Ini kita lakukan eksplorasi, kita lihat bagaimana. Jadi ada traksi dan kontratraksi. Jadi kalau kadang agak sulit, kadang lateralnya dulu kita bebaskan. Ini ada pelengkatan di sigmoidnya. Jadi kita bebaskan dulu, ada adesinya. Dan bebaskan secara hati, jangan sampai ada terjadi perdarahan. Karena kalau ada perdarahan kadang bikin sulit untuk lapangan operasinya. Nah ini karena ada pelengkatan, kita bebaskan dulu di arah sigmoidnya, karena waktu saya coba langsung ke medialnya agak sulit. Nah setelah bebas pelengkatannya dari sigmoid ini, jadi enak kalau pakai ada ultrasound. Bebaskan terus. Yang lateralnya, nanti baru kita balik ke arah medialnya. Nah, kembali ke arah medial, kita bebaskan, kita lihat ada nanti saraf dari hipogastrik superiornya, dan nanti harus kita identifikasi juga ureter dan pembuluh darah gonodalisnya. Nah ini kita mengidentifikasi IMA, arteri mesenterika inferiornya, kita identifikasi dan kita ligasi dengan high ligasi. Jadi benar-benar keluar dari aortanya. Dan ini kita bebaskan ke arah lateral supaya mendapatkan expose yang lebih enak. Dan ini kita turunkan persarafannya dan ureter juga dari pembuluh darah gonodalisnya. Ini masih berdarah tapi nggak apa-apa. Kemudian arteri mesenterika inferiornya itu kita kalau ada darah kita masukin kasa, ya. Nah setelah itu tadi kita ini udah dipotong arterinya. Kemudian setelah motong arteri mesenterikanya, kita cari mencari vena mesenterika inferior. Ini vena mesenterika superiornya kita cari, terus sampai ke atas, sampai ke arah ini, ke arah duodenum menuju ke pankreas, arteri mesenterika, vena mesenterika inferior, dan ini kita bebaskan ke arah lateral, terus ke arah pankreas juga kita bebaskan. Nah setelah
sampai di ujungnya itu nanti kita lakukan ligasi dari vena mesenterika inferior dari IMV-nya. Nah, kita skletonisasi IMV-nya. Ini kadang agak sulit pada pasien yang mesokolonnya yang tebal, pada pasien yang agak gemuk. Gemuk, kita teruskan, bebaskan. Nah, kemudian kita pasang dengan hemolog dan kita potong vena mesenterika inferiornya. Setelah kita potong vena mesenterika inferiornya, terus kita bebaskan lateral dari medial ke lateral untuk membebaskan flexuralinalisnya. Ini bisa kita lihat dari video. Ini kadang pasien kebuka sama saya, seharusnya tidak boleh kebuka. Ini kita bebaskan. Tadi mobilisasi vena mesenterika superiornya, kemudian kita teruskan membebaskan ke lateralnya, mesenterika inferior, sorry. Kita bebaskan ke lateral, jadi pendekatan saya selalu dari medial to lateral. Nah, setelah bebas, baru kita, yang daerah up dari yang atasnya sudah bebas, baru nanti saya melanjutkan melakukan TME-nya. Melakukan TME-nya. Nah, melakukan TME ini kita kerjakan posterior dulu, daerah posterior, untuk melakukan satu pelvic diseksi. Setelah mengerjakan yang posterior, baru dikerjakan suatu lateral pelvic diseksi. Jadi kalau saya mengerjakan setelah posterior baru lateral. Sesudah lateral diseksi, baru nanti dikerjakan anterior pelvic diseksinya. Ini kita bisa lihat, ini masih membebaskan yang lateral. Nah, ini ada ureter, ya, hati-hati, jangan sampai kena. Nah, setelah lateralnya bebas, baru saya mengerjakan, atau kita di Padang mengerjakan yang anterior pelvic diseksinya. Di sini harus hati-hati. Kalau pada laki-laki nanti ada vesicula seminalis, kalau pada wanita di vagina banyak pembuluh darah, kalau kena itu akan berdarah. Sekarang susah menghentikannya. Nah, ini terus kita bebaskan. Jadi sekarang saya ubah lateral, medial, dan ini anterior pelvic diseksinya. Kemudian pas sarapan juga harus kita lihat plexusnya, plexus presakralisnya juga kita perhatikan. Nah, ini yang anterior, kita diseksi arah distalnya, nanti akan ketemu pada laki-laki itu vesicula seminalisnya. Seminalis. Ini terus kita bebaskan, kembali lagi ke posterior, kalau ada yang bebas, nanti sarafnya kita turunkan. Terus posteriornya kita bebaskan secara tajam.
kembali ke lateral, kita bebaskan, kita diseksi. Ini kembali ke anterior lagi, kita lakukan reseksi. Jadi ligamentum lateral itu harus kita potong sehingga rektumnya akan mobilisasinya juga lebih bagus. Fascia Waldeyer itu yang di bagian posterior kita bebaskan, dan yang pada anterior itu fascia denulfiernya kita bebaskan. Nah, ini saya pakai teknik yang diprolapkan setelah bebas. Ini stapler saya masukkan, kemudian ini kita ikat, kemudian kita tarik ke bawah. Ini contoh yang pakai dock air, non dock air, jadi tanpa dock air. Ini kita tarik, nanti akan terjadi satu prolap ke bawah. Jadi nanti kita motong nanti di bawah. Nah ini sudah ketarik, nanti kita motong di bawah. Kemudian baru kita lakukan penyambungan anastomosis dari bawah. Nah ini diprolapkan, kemudian kita lakukan anastomosis. Untuk anastomosis saya lebih senang side to end untuk melakukannya. Ya. Sudah itu, setelah disambung, kita lakukan satu tes kebocoran. Ini kita lakukan anastomosis. Cuma kemarin saya ikut acara di training kolorektal yang di Beijing, mereka mengeluarkan tumor itu dari rektum. Jadi setelah di stapler, itu rektumnya dipotong lagi dan nanti tumornya ditarik dari rektum tersebut. Nah, ini ada video berikutnya. Nah, ini ada operasi lagi. Ini seorang Tuan Safrita, 62 tahun, ini posisinya. Ini juga di rumah sakit Jamil. Jadi ini pre-auto assessment. Jadi kita tandakan dulu di mana insisi. Nah ini peritoneum mesokolonnya tidak terlampau tebal karena pasiennya tidak gemuk. Tetap kita lakukan pendekatannya medial to lateral approach. Medial to lateral approach kita identifikasi, nanti kita tetap kita cari arteri mesentrika. Tetap kita memakai ultrasound. Ini saya memakai sonization dengan tanpa kabel, sehingga gerakan kita lebih bebas daripada yang pakai kabel. Masing-masing sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan antara pakai kabel dengan yang tidak pakai kabel. Nah, ini agak berdarah, tapi tenang aja. Nanti akan kita cuci. Nah, ini mesentrika inferiornya. Benar-benar dari pangkalnya. Jadi high irigasi yang saya kerjakan. Kemudian pembuluh darahnya kita kasih dengan hemolog. Kita ligasi dengan hemolog. Nah, ini cukup untuk hanya 2 buah hemolog
Dan untuk motongnya saya pakai ligasur. Ligasur kita potong dari mesenterika inferiornya dengan ligasur. Nah, setelah bebas, tetap saya mengerjakan ke arah kranial dulu. Seperti kita mengerjakan CME pada tumor kolon untuk membebaskan. Dan setelah itu kita lakukan mencari vena mesenterika inferior. Jadi untuk ligasi vena mesenterika inferiornya itu ini dekat duodenum, nanti ke arah pankreas. Kita periksa ada darah dikit, ya nggak apa-apa. Bisa kita rawat pendarahannya. Ini operasi saya memang agak berdarah waktu itu, tak kenapa. Nah, setelah itu baru kita ligasi dengan hemolog. Setelah ligasi dengan hemolog, nanti baru kita potong lagi. Dan setelah dipotong arteri dan vena mesenterika inferior, terus kita bebaskan ke arah lateral menuju ke arah kranial untuk memobilisasi plexura lenalisnya. Sehingga untuk anastomosis nanti tidak tension. Ini fascia gerotanya kebuka, jadi agak berdarah. Ini terus, itu akan nampak di ujung sana ini ada pankreas. Ya. Ini ada pankreas. Kita turunkan terus. Nah, dengan ini mobilisasi plexura lenalisnya jauh lebih enak dari medial to lateral tersebut. Setelah ini bebas ke arah up-nya, baru nanti saya itu lanjut ke arah bawahnya untuk melakukan satu TME-nya. Jadi selalu saya mengerjakan ke arah proksimal dulu. Nah, baru nanti diikuti ke bawahnya. Ini agak berdarah, nggak apa-apa. Tenang saja, nanti kita suction dan kita bersihkan. Nah, ini sama prinsip dengan tadi. Posteriornya dulu. Lalu nanti ke arah lateralnya. Kita bebaskan, sesudah itu baru ke arah lateralnya. Ini yang posterior. Kita bebaskan, komunikasi antara tajam dan tumpul. Ini hipogastriknya kita turunkan pas sarapan. Ya. Terus kita, nah lateralnya, kemudian baru lateral kita bebaskan. Nanti baru setelah itu kita potong dengan stapler, dengan memakai stapler EEA. Dengan stapler kita potong. Nah, staplernya juga kadang agak sulit kalau udah terlampau ke bawah untuk melakukan firing ya, untuk memasukkan staplernya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terjadi kebocoran. Untuk membukanya juga udah agak sulit karena sudah terlampau ke bawah. Jadi
angulasinya yang harus kita atur nanti saat memasang staplernya. Stapler lainnya harus kita hati-hati sekali. Kita pasang klemnya, clamping distal. Kita lakukan fairing. Nah, ini setelah dipotong, ini tumornya, rektumnya distal. Nah, kemudian spesimen kita keluarkan dari insisi Van den Steel dan tumornya kita potong dengan juga, dan anvilnya kita pasang pada lateral. Nah, setelah itu baru kita lakukan lagi pemasangan stapler dari bawah. Ini dengan produk yang baru dari Medtronic yang 3 row. Dan nanti baru kita sambung. Ini lateral. Selalu saya menyambung side to end. Side to end. Ini nah, itu video berikutnya. Ada lagi beberapa yang kaca shot. Jadi ini berbagai macam, ada 3 video. Nanti saya minta suatu saran dan kritik daripada senior. Nah, ini ada lagi video yang ketiga. Nanti setelah video ketiga ini mungkin dari para panelis dan para senior, para pakar memberikan masukan kepada saya untuk mengkritik kerja saya ini. Nah, ini udah ada agak pelengketan, tetap pada prinsipnya selalu saya memulai ke arah atas dulu, baru ke arah bawah. Nah, ini tumornya cukup besar dan ada perlengketan. Nah, ini contoh IMV-nya yang kita potong. Nah, ini agak banyak darah karena ada perlengketan. Dan ini kita lanjutkan setelah ke arah kranial, baru ke arah distal. Dan ini arteri mesentrikanya. Mesentrika inferiornya kita potong, tali kasih, dan baru kita lakukan satu perfect diseksi. Jadi, nah ini agak mohon maaf, ini fascia aorta kebuka sama saya, sehingga ginjalnya kelihatan. Akibatnya banyak pendarahan. Nah, ini setelah itu, ini kita lakukan pemasangan dengan stapler. Setelah itu baru kita lakukan satu anastomosis. Oke. Mungkin itu saja dari beberapa video yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Dr. Erawan. Dan saya harapkan nanti para panelis bisa mengasih masukan dan kritik kepada saya tentang operasi low anterior tersebut. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Keke yang sudah memberikan gambaran maupun suatu teknik maupun pengalamannya pada 3 buah kasus dengan saya kira cukup tidak berdarah ya, cukup bloodless, bagus. Saya akan selamat dulu buat Dokter Keke. Pak, terima kasih dok. Saya udah takut nih dok, berdarah soalnya dok. Ya, segitu sih enggak dong, segitu mah cukup bloodless saya kira. Dan cukup komprehensif dari awal sampai akhir, segala macam dari mulai segala macam dari anatomi dan sampai akhir. Saya kira nomor 1 kesempatan akan kita berikan kepada para panelis. Silahkan siapa yang mau bertanya. Panelis kita di sini ada 4 orang. Ada Dr. Reno, Dr. Ronald Tusikoy, Dr. Wifanto. Silahkan. Boleh, Dr. Erawan. Mangga, silakan. Komentar. Ya, pertama saya ucapkan selamat ya, good operating technique gitu dari Dr. Keke, dan saya setuju relatively bloodless dan safe ya, safe anatomy, clear anatomy, semuanya bisa dijelaskan dengan cukup akurat. Nah, mungkin yang kita kurang mendapat penjelasan adalah ada 2 hal yang selalu Dr. Keke ulang-ulang, yaitu selalu melakukan atas dulu baru bawah, lalu kemudian juga ada 3 hal ya, atas dulu baru bawah, lalu selalu medial to lateral, dan selalu side to end gitu. Itu 3 prinsipnya yang Dr. Keke terangkan. Tapi boleh nggak kita dijelaskan apa alasannya Dr. Keke milih itu? Karena ada surgeon yang senang bawah dulu diberesin, baru atas menyesuaikan seberapa jauh dia bisa melakukan anastomosis tanpa tension gitu. Jadi tidak selalu harus gitu yang atasnya. Kalau sigmoidnya cukup panjang, kadang-kadang memang tidak perlu membebaskan linalis. Kemudian ada surgeon yang senang lateral to medial gitu ya. Tapi Dr. Keke lebih senang medial to lateral. Sama, saya juga sih sebetulnya medial to lateral. Kemudian juga kenapa side to end. Itu aja supaya lebih jelas apa rasionalnya memilih itu semua. Itu aja Dr. Keke. Terima kasih. Oke, silakan Dr. Keke. Ya, terima kasih Dr. Reno. Yang pertama, kenapa medial to lateral itu saya kerjakan itu pertama untuk mencari height ligasi dari arteri mesentrika inferiornya itu lebih nyaman saya kalau dari medial itu awalnya ke atas dulu dari medial ke lateral. Kemudian untuk mencari vena mesentrika IMV-nya, inferior mesentric vein, itu juga lebih enak. Jadi benar-benar sampai ke pangkalnya dari duodenum. Kemudian sebenarnya saya sering mengerjakan itu karena saya lagi mengkuf aja bagaimana kita bisa membebaskan flexura lenalis itu lebih nyaman. Ternyata saya menemukan itu sangat enak sekali kalau kayak kita melakukan kayak CME. Jadi sampai ke biasanya kadang sampai ke retangien kita bebaskan, dan ternyata untuk mengurangi tension memang ada mempunyai pendapat kalau tidak tension ya cukup tidak kita bebaskan. Tetapi karena saya lagi mencoba belajar untuk mencari vena mesentrika inferior itu, mau tak mau saya juga belajar untuk pendekatan pendekatan dari medial to lateral tersebut yang saya kerjakan ke atas. Tetapi kalau redundant sigmoid, biasanya saya tidak terlampau membebaskan sampai flexura lenalis. Tetapi kalau yang ini yang saya kerjakan kalau sigmoidnya tidak redundant. Itu. Kemudian kenapa side to end, itu dulu saya tidak side to end, tetapi setelah itu saya pernah bertanya ke, mungkin kita juga kenal Dr. Erawan, ke Mikey,
Dan saya baca juga ternyata side to end itu perdarahannya jauh lebih bagus daripada end to end untuk anastomosis. Dan lebih cepat saya mengerjakan dengan memang costnya jauh lebih mahal karena setelah kita pasang anvil kemudian kita lakukan stepping lagi. Tetapi itu saya kerjakan karena beberapa literatur mengatakan dengan side to end itu perdarahannya jauh lebih bagus daripada end to end. Tadi satu lagi apa, Dok? Udah ya, Dok, itulah. Jadi yang flexuralinalis itu saya bebaskan kalau flexural analis itu saya bebaskan kalau sigmoidnya tidak redundant. Tapi kalau sigmoid redundant itu biasanya saya tidak membebaskan sampai flexural analis. Iya. Gitu. Kayak ini suka ketukar-tukar antara inferior superior Iya. ketukar-tukar tuh. Ini, Dok, memang harusnya inferior, Dok. Sorry, Dok. Inferior, emang ketukar. Oke. Ya, baik terima sekali, kasih. Dr. Keke. Ya, penjelasannya bagus. Oke, Dokter Keke, jadi memang kalau untuk masalah tadi ditanyakan oleh Dokter Reno, itu memang akhirnya kembali kepada kita sendiri. Kita sukanya yang mana gitu loh. Istilahnya kalau kita melakukan satu, misalnya kita naik sepeda, kita suka sepeda yang kayak gunung atau sepeda yang Brompton, nah itu tergantung kesukaan kita masing-masing. Tapi nanti kita akan menemukan suatu metode yang menurut kita itu baik untuk kita loh, belum tentu untuk orang lain. Tapi yang paling penting tujuannya tercapai. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Dokter Keke dan Dokter Reno. Mike, ada pertanyaan lain? Silahkan. Dokter Wifanto, Dokter Ronald. Ya, terima kasih Dokter Erawan. Saya kira tadi kita sudah melihat bahwa begitu baik dan diseksinya yang sempurna dari Dokter Keke. Saya melihat sih kalau Dokter Keke lakukan ini mungkin ada berapa port dan traksi dan counter traksinya saya kira cukup baik ya. Jadi sudah dilakukan. Nah, bagaimana mungkin tips-tipsnya supaya bisa lakukan yang dengan expose yang cukup baik. Jadi saya lihat sih counter traksi dan traksinya baik. Itu dilakukan dengan berapa port dari kasus yang pertama dan yang kedua. Oke. Ya, terima kasih Dr. Wifanto. Itu biasanya saya memakai port pertama di umbilical, kemudian di daerah kanan di dekat appendix, kemudian sejajar dengan umbilical. Jadi port saya memang agak banyak. Kemudian di suprapubik dan kemudian yang di kiri. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 5 port. Dan jadi itu tuh jadi yang para asisten itu bisa memegang juga. Jadi counter traksinya akan lebih enak. Jadi saya pakai itu 5 port, 1 kamera. Dan untuk working channel-nya lagi itu ada 4 port. Jadi dan sehingga counter traksi lebih bagus daripada dulu saya pernah coba hanya 4 port, itu agak kesulitan. Pas saat kita mengarah menuju ke kranialnya agak kesulitan. Jadi sekarang saya pakai 5 port, Dr. Wifanto. Iya, saya kira sih kalau dilihat dari videonya kan baik untuk diseksinya dan bisa melihat dengan jelas. Kalau beberapa kolega ada yang menggunakan kasa ataupun ya seperti tali untuk mengikat rektumnya sehingga bisa dimobilisasi sesuai dengan kehendak operator. Tapi itu seperti yang Dokter Erawan katakan, memang masing-masing kita
bisa memilih dan mencari teknik ataupun yang sesuai dengan kita. Nah, sedikit tentang diseksi ke arah posterior dan polyplane-nya, saya kira Dokter Keke tadi sudah menunjukkan bagaimana untuk mencapai bahwa lower rectumnya dan menggunakan endo-GI. Dokter Keke ada kesulitan nggak? Karena kalau kasus-kasus itu agak sedikit di bawah untuk bisa memasang staplernya. Bagaimana tipsnya mungkin Dokter Keke? Oh, yang saya punya. Terima kasih Dr. Rifanto. Jadi untuk yang lower itu memang sangat sulit untuk memasang staplernya. Jadi biasanya saya memasang staplernya itu dari trokat yang di suprapubik. Dari port yang di suprapubik saya memasang staplernya, bukan dari port yang di jangka kanan. Jadi suprapubik nanti staplernya diangulasi, nanti sampai ke bawah. Biasanya saya itu multi-firing, jadi ada 2 buah stapler saya pasang, memang kesulitan untuk memasang stapler. Tapi kalau udah terlampau di bawah sekali, saya itu tidak pakai stapler. Saya itu jahit dengan jahitan dari anus ke, kalau udah di bawah sekali, kayak ultralow, itu saya jahit dari bawah. Jadi dari anusnya yang saya jahit. Tetapi memang sulit, terus terang. Saya coba dari lateral, masang stapler, itu sulit sekali. Akhirnya saya masuk dari tokrat yang suprapubik. Agak lebih mudah lah dari kalau yang dari port yang dari lateral. Gitu loh Dr. Rifanto. Iya Dr. Keke, terima kasih. Ya, sama-sama Dr. Rifanto. Oke, terima kasih buat pertanyaan dari Dr. Rifanto, Dr. Keke juga. Ya memang, sebetul. Dr. Ronald sudah sampai belum ya? Dr. Ronald ini perjalanan dari Manado soalnya, jadi saya Belum, kira Kang. mungkin katanya Belum join. belum sampai ya. Oke. Belum sampai. Kalau gitu sebelum nanti saya buka untuk pertanyaan yang lain, perkenankan saya juga untuk bertanya sedikit kepada Dr. Keke. Siap dok. Ya, jadi kan tadi seperti tadi disebut Dok R itu maksudnya memang saya keluarkan dulu tuh tahun 2009, berarti kira-kira 11 tahun yang lalu saya sudah melakukan ultralow anterior resection, memang lama sekali 7,5 jam hampir 8 jam. Itu kita mengeluarkan yang di bawah itu seperti kaos kaki. Dikeluarkan, baru kita potong di luar dari ekstra anal, kemudian kita masukkan kembali dan kita sambung. Nah, apakah yang tadi yang nomor berapa tadi? Itu seperti begitu juga? Nomor 1 dok. Begitu juga ya? Iya dok, jadi kita tarik ke bawah dok dengan staplernya, ya. Sehingga ya kayak kaos kaki ya dok ya. Ya. Nanti kita potong di luar, nanti masuk lagi gitu dok. Ya, gitu. Baik. Ya itu yang saya kerjakan di Medistra tahun 2009 dulu. Baik, tolong satu lagi saya pertanyaan. Tadi Dr. Keke menyatakan katanya bebas tumor. How do you know bahwa itu bebas tumor? Kalau Anda tidak melakukan suatu visi atau free scope. Ya, benar dok. Secara mikro seharusnya memang pakai free scope dok. Tetapi itu saya menganggap bebas tumornya itu yang dari diseksi posterior, lateral, dan anterior. Dan biasanya jaraknya itu saya potong sekitar 5 cm atau 2 cm. Memang itu tidak yakin bebas tumor karena saya tidak pakai fluoroscope dok. Tetapi secara makroskopis itu saya lihat dengan kolonoskopi sambil menilai staplernya dok. Ya. Memang ada beberapa kasus. Iya, ada beberapa kasus dok. Okay. Ada beberapa kasus dok memang secara PA-nya ternyata belum bebas tumor dok. Nah justru itu. Memang sebenarnya kalau standarnya harus kalau kita lihat di buku dimanapun benar harus kita lakukan satu
periskop dok untuk yakin kita Ya, bebas tumornya. ya betul. Saya kira saya mungkin harus dianjurkan kepada teman-teman. Dulu juga saya waktu di Mayo Clinic pernah diajarkan bahwa memang harus kita mau tidak mau ada periskop dipersiapkan untuk kita lebih akurat begitu Dokter Keke. Ya, saya setuju dok. Kemudian satu lagi, bagaimana patokan Anda bisa menemukan IMA dengan gampang kalau Anda tidak memakai USG atau selalu pakai USG? IMA dok. Inferior mesenteric artery. Ya, dok. Untuk mencari itu dengan mudah, patokan Anda apa? Jadi mencari mesentrika arteri mesentrika inferior itu dok, itu kan saya buka dulu saya perhatikan iliakanya dok, terus saya telusuri ke atas ke arah aortanya dengan membuka mesokolonnya dok. Nah setelah sampai ke mesokolonnya itu terbuka dok, kayak kita melakukan CME, itu akan ke arah duodenum itu dok, itu akan kelihatan keluar imanya memang benar-benar keluar dari aorta dok. Saya tidak pakai USG dok. Jadi itu, jadi dulu karena tuh almarhum Ibrahim Ahmad Syah ngajarin saya itu dari promontorium. Jadi promontorium kira-kira 2 jari ke atas ke arah proksimal, baru kita buka itu si mesokolon, baru akan kita kelihatan. Memang kalau kita buka semua akan kelihatan, tapi kan terlalu besar kita membuka. Demikian Dokter Keke. Ya, saya kebiasaan membuka besar dok, sampai ke kayak CME gitu dok. Jadi benar-benar kelihatan imanya kelihatan, kemudian hipogastriknya kelihatan, kemudian ureternya kelihatan, kemudian pembuluh darah gonadalisnya juga kelihatan dok. Nah dari sana sudah terpisah seluruhnya, ginjal kelihatan, itu imanya kelihatan dari aortanya, baru saya ligasi gitu dok. Baik, pertanyaan terakhir itu sesudah Anda nyambung di bawah, apakah Anda selalu memakai pengaman ileostomi, ataukah Anda cukup dengan rectal tube, ataukah Anda tidak melakukan pengaman sama sekali? Tergantung kasus dok. Kalau sudah kayak ultralo dok, saya pakai ileostomi dok. Oke. Tetapi kalau low anterior, saya tidak memakai ileostomi dok, cukup pakai rectal tube saja dok. Gitu. Oke. Sama, saya juga selalu pakai rectal tube, nggak pernah pakai ileostomi kecuali tadi ultralow. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya pindahkan ke para penonton yang lain, apa para peserta lain. Dokter Reno, masih ada pertanyaan? Ya, satu aja komentar untuk yang diseksi di upper abdomen. Mungkin tadi penjelasannya kurang detail mengenai positioning pasien, karena itu sangat penting dalam mempermudah exposure daerah flexuralinalis. Jadi ketika kita akan bermain di upper abdomen, maka posisi pasien adalah Fowler ya, kepala di atas, dan juga miring ke kanan supaya flexura lebih jelas. Kemudian ketika kita akan berpindah ke diseksi pelvis, maka extreme treadle itu supaya semua usus itu akan ada gravitasi traksi ya untuk memudah exposure juga. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Reno. Memang posisinya kita ubah-ubah dok, supaya enak kerjanya dok. Ya, oke. Baik. Saya kira memang di Padang ini sangat maju mengenai alat-alatnya Dokter Keke. Semua alat dibeli Dokter Keke ya. Ini baru dapat susah juga dok ya. Susah dapat. Semua alat dia beli. Mumpung dia dicintai oleh direktur rumah sakitnya, semua alat dibeli ya Kek. Iya dok. Jadi tower kita di Jamil itu total seluruhnya 8 dok. Nanti jadi, kita bisa bikin di sana, bikin acara untuk pelatihan di sana tuh. Kalau sudah nggak COVID. Setuju dok. Dan keuntungan kalau selagi direkturnya masih dokter bedah dok,
Itu trokat kita sekali pakai, kemudian harmonik sekali pakai, Kayak kemudian GCI aja. Seperti GCI begitu. Kalau GCI sekali ya pakai seperti, buang nggak boleh. ya seperti saya dok. Jadi emang agak enak. Ya. Sekarang dok, kemarin ini kita baru dapat lagi 3 tower dari Olympus dok. Baru nih. Ya, yang nggak usah nyebut-nyebut nama merek lah. Pokoknya. Oh sorry. 3 tower baru maksudnya dok. Iya tadi itu tadi pakai harmonik ya. Itu harmonik itu buatan apa Metronic ya? Enggak, dia ada 2 saya pakai dok. Sony Session juga ada. Jadi saya operasi sekarang gitu. dok. Ada gitu 3 saya pakai dok. Liga Sur, gitu. Harmonik dan Sony Session. 3-3 saya pakai dok. Biar adil dok. Oh gitu ya. Biar kompak Itu mereka. Tadi waktu kamu pakai apa harmonik itu mengkerat semua tuh tadi Metronic tuh. Si Daniel tuh diam aja tuh. Tapi Sony Session juga ada kan dok? Ya. Yang penting steplernya itu saya pakai dok yang 3 row. Ya, Dr. Ivanto ada pertanyaan? Itu sehubungan dengan banyaknya alat yang dipunyai Dr. Keke, saya kira makanya digunakan end to site ya. Jadi oh iya Dr. Ivanto. Sekali. Soalnya terlebih-lebih akhir tahun harus habis, jadi lebih harus banyak dipakai gitu Dr. Ivanto. Iya. Itu menghabiskan sisa anggaran tuh. Menghabiskan sisa anggaran. Saya kira sih kalau kita kekurangan stapler, ya kan Dr. Keke sudah keluarkan kan, bisa dipotong dan end to end dengan pasang anvil akan mudah. Tapi lebih cepat. Keuntungan dari Dr. Keke, saya kira end to site itu ada keuntungan juga bahwa itu kan tidak menyambung di antara stapler. Jadi tidak terjadi penumpukan stapler lain pada double staple teknik kan ya. Jadi staplernya utuh sehingga tidak terjadi overlapping. Saya kira dan sih mengurangi kemungkinan kebocoran ya, Dr. Ivanto. Iya, setuju dok. Setuju Dr. Ivanto. Terus kasus yang terakhir Dr. Keke, kelihatannya kalau di seksi vaskulernya bagus, tapi tumornya kelihatannya agak tinggi ya. Kelihatannya di upper rectum atau di itu kasus ada yang di upper, ada yang di subur, dan ada yang lower tadi Dr. Ivanto. Oh iya. Bagus. Jadi saya kira sih udah ditunjukkan bagaimana terutama kontrol vaskulernya dan penyambungannya. Selamat Dr. Keke. Wah, terima kasih Dr. Ivanto. Oke, baiklah. Mungkin saya berikan kesempatan kepada para penanya untuk dari partisipan yang sekarang sudah 726 partisipan. Bukan registrar ya, registrasi sudah di atas 900. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa, saya kira kalau satu demi satu susah, silakan kalau ada langsung. Melalui Mbak Linda, coba Linda, tolong ada kalau ada pertanyaan. Karena saya susah aja lihatnya nih. Di kolom sudah banyak yang raise hand itu. Itu ada pertanyaan. Ini di era berdasarkan stop invasive surgery dapat merugikan rumah sakit, bagaimana tip and triknya? Nah, kebetulan ini agak susah juga, saya sulit menjawab. Ini pertanyaan dari Dr. Roni. Karena kebetulan di Padang rumah sakitnya rata-rata mendukung untuk laparoskopik. Nggak tahu juga saya kenapa. Ya. Nggak pernah susah ya. Ini side to end untuk Ilius, ya untuk Ilius memungkinkan. Ini pertanyaan dari Dr. Sepakat Ginting. Ini dari Dr. Bambang. Wah, Dr. Bambang ini jago juga laparoskopik nih. Jadi learning curve untuk laparoskopik CRC ini, saya kira memang saya agak lama. Learning curve-nya itu mulai tahun 2000. Dulu berapa dok? Waktu kita di Bali dok, 2010 ya dok ya? Dr. Herawan? Iya, betul. Iya, dari 2010 saya laparoskopik coba belajar ini.
untuk belajar ini cukup lama untuk learning curve ini, tetapi yang muda-muda sekarang lebih cepat learning curve-nya dibandingin saya, karena udah resmi sekolah. Saya lihat di sini ada hadir Dr. Adianto. Dr. Adianto ada pertanyaan. Adianto SPB KBD. Dr. Abdul Hamid SPB KBD. Dr. Nurhayat Usman SPB KBD, ada pertanyaan? Oh ini dok, ada. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dok dari Dr. Junaidi dok. Silakan. Ini pertanyaannya, apakah kasus emergensi ileus obstruksi sepertiga proksimal dilakukan laparoskopik? Ini saja dok. Biasanya kalau obstruksi, kalau kita tidak stoma dulu, tapi biasanya saya pasang stent dulu untuk bridging ke laparoskopiknya dok. Jadi kita pasang stent pada rektum sepertiga proksimal itu bisa kita pasang stent per endoskopik. Memang agak sulit, kita pasang wire. Kemudian setelah obstruksinya hilang, kita lakukan staging. Jadi baru kita lakukan sesuai stagingnya. Kalau bisa untuk kita laparoskopik, kita lakukan laparoskopik. Maaf saya potong. Mungkin Dr. Iqbal, itu pertanyaannya adalah kalau secara harfiahnya, kapan kita melakukan laparoskopik bila ada obstruksi gitu? Ya, kalau ini pertanyaan ini dok. Selamat sore dokter, apa pengalaman dokter kasus emergensi pasien total obstruksi adenosa tumor rektum sepertiga tengah dikerja laparoskopik? Terus terang saya belum obstruksi total, belum pernah saya laparoskopik dok, nggak ada pengalaman, ya. Makanya saya katakan kalau obstruksi total biasanya kita bridging dengan pemasangan stent dulu. Ya, tapi kalau untuk laparoskopik nggak pernah punya pengalaman saya. Setuju, saya pun tidak pernah melakukan laparoskopi pada obstruksi. Bagaimana Dr. Wifanto? Ya, dok. Dr. Wifanto, bagaimana kalau ada obstruksi? Ya, kalau pada obstruksi, memang kesulitan expose kalau memang obstruksinya abdomennya terlalu tegang. Biasanya bisa dilakukan dekompresi terlebih dahulu. Kalau teman-teman yang banyak menggunakan stent itu sangat membantu. Jadi bisa didekompresi terlebih dahulu, baru dilakukan laparoskopi. Ya, suatu bridging ya. Ya, awal untuk obstruksi agak sulit, dok. Betul, betul. Setuju. Dr. Reno ada pendapat? Sebenarnya udah tidak ada. Baik. Dr. Barlian, ada pertanyaan atau ada komentar? Ya, saya kira sih sudah banyak dibicarakan dan sangat memuaskan jawabannya yang laparoskopi. Obstruksi saya kira ya jarang sekali dilakukan laparoskopi. Ya, biasanya kalau maupun mungkin dilakukan Hartmann prosedur dulu dan penyambungan kemudian hari pakai laparoskopi, itu ada di beberapa tempat dilakukan demikian. Itu kira-kira demikian. Yang lain-lain sih sudah bagus sekali diutarakan oleh Dr. Keke. Step by step-nya sangat jelas dan juga dasar dari pemikirannya juga sangat bagus. Terima kasih Dr. Keke. Terima kasih dok. Ya, Dr. Herawan. Ya, baik silakan. Ya, saya mau komen soal learning curve. Jadi kalau tadi kan low anterior section ini learning curve-nya memang seperti Dr. Keke katakan agak panjang. Karena kita main di intraabdomen dan main di perineum gitu ya untuk untuk anastomosisnya. Mungkin untuk beginners tidak ada salahnya untuk memulai dulu dengan yang full abdominal, misalkan hemikolektomi ya, atau reseksi segmental kolon gitu. Itu yang belajar bagaimana diseksi pembuluh darahnya gitu dan anastomosis kalau BPJS
tidak menyediakan endostapler, bisa anastomosis ekstrakorporeal gitu ya. Jadi insisi mini laparotomi gitu untuk anastomosisnya di luar, kemudian nanti dicemplungkan kembali gitu. Itu juga salah satu jalan untuk menjalankan operasi ini kalau memang biaya terbatas anastomosis ekstrakorporeal. Oke, itu aja Dr. Irawan. Baik, terima kasih Dr. Reno. Kalau Dokter Keke mungkin menjahit sekarang sudah lupa karena stapler terus. Dia banyak sih soalnya. Iya dok. Dia kebanyakan alat soalnya. Dah, saya kira. Baiklah para hadirin sekalian, seluruh daripada keluarga besar PBI maupun yang non PBI yang ikut serta, kami ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dan perhatiannya. Dan saya kira ini suatu hal yang sangat menarik sehingga partisipan hampir sekarang 740-an lebih, yang di luar registrasi sampai hampir 1.000. Tapi saya kira yang hadir sekarang sudah 700-an lebih. Jadi saya kira itu setiap alhamdulillah setiap webinar PBI pasti di atas 500 apapun jenisnya itu, dan itu menunjukkan bahwa ada loyalitas, ada kemudian atau eager, keingintahuan, serta memang kita semua masih belajar. Kita semua masih belajar. Saya, Dr. Barlian, Dr. Reno, Dr. Wifanto, semua kita belajar. Tidak ada istilahnya selesai belajar. Jadi kita belajar sampai akhir. Saya kira itu yang paling penting, dan kita harus maju dalam hal segala macamnya sehingga kita tidak kalah dengan para pakar di mancanegara. Saya kira demikian. Mungkin saya kira waktu sudah jam 12.30. Presentasi dari itu, Pan. Oh, selanjutnya akan saya berikan kepada presentasi dari Medtronic. Baik, silahkan Pak Daniel untuk Medtronic. Oke, terima kasih Dr. Irawan, Dr. Keke juga untuk presentasi yang sangat baik sekali tadi. Saya untuk saat ini ingin mempresentasikan tentang perayaan ulang tahun dari teknologi Trash Staple kami yang ke-10 tahun. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banget untuk dokter-dokter yang telah percaya sama teknologi kami, dan juga kita keep moving forward bersama juga. Jadi untuk mereview, jadi sebenarnya teknologi Trash Staple itu sudah ada dari tahun 2010. Ya kan, ini adalah teknologi di mana kita menerapkan sistem 3-roll pada stapler, dan sekarang di tahun 2020 teknologi ini sudah 10 tahun. Dan ini sudah digunakan oleh banyak dokter di seluruh negara. Jadi ini adalah beberapa fakta-fakta tentang Trash Staple, Dok. Nah, jadi kita sudah memasukkan Trash Staple di 73 negara, dan dari semenjak di launching di tahun 2010, Trash Staple itu sudah ditembakkan sebanyak kira-kira 25 juta kali. Jadi itu udah banyak banget dari dokter-dokter di seluruh dunia lainnya juga yang menggunakan teknologi ini. Nah, di tengah momen yang menggembirakan bagi kami juga, sebenarnya kami juga ingin memberikan satu kabar baik juga untuk dokter-dokter yang ada di sini. Jadi mungkin beberapa dokter udah pernah nyoba alat yang pernah kami pasarkan di STEA. Itu adalah sebuah circular stapler yang mungkin tadi juga Dr. Keke sempat show juga. Dan untuk di tahun 2020 ini, kami akan mengeluarkan sebuah produk baru. Ini bernama Trash Staple EEA. Apa sih yang beda dibandingkan dengan teknologi sebelumnya? Saya akan show sebuah video, mungkin nanti kita bisa lihat bersama-sama.
Jadi tadi adalah video tentang Tri-Staple EEA. Sebenarnya apa sih yang ngebedain Tri-Staple EEA dibandingkan dengan DST-EEA yang sebelumnya? Mungkin tadi kita udah sempat dengar Dr. Keke mention salah satunya adalah beda row-nya ya, yang sebelumnya kan 2 row, sekarang 3 row. Di samping beda row-nya, juga sebenarnya ada teknologi beda yang ditanam di Tri-Staple EEA. Jadi kalau diperhatikan dok, nah ini di bagian kiri ada sebuah teknologi bernama Tri-Staple. Tri-Staple itu teknologi yang terdiri dari teknologi less stress, di mana karena kalau diperhatikan bentuk dari staplernya itu berjenjang. Jadi tidak seperti stapler pada konvensional, di mana tingginya sama. Tri-Staple EEA itu tingginya berjenjang. Yang paling dalam itu paling pendek, karena dia untuk hemostasis. Nah ini adalah sisi yang dekat dengan cut line. Namun di sisi sampai ke ujung, staplernya makin meninggi. Dengan adanya fitur seperti ini, bahwa tisu yang tadinya kita klem di bagian sisi luarnya, itu akan dapat stres yang lebih minim. Yang kedua juga, dengan adanya cartridge yang berjenjang, itu bisa memberikan perfusi yang lebih baik di staple line. Di mana kita tahu perfusi itu sangat dibutuhin untuk bisa adanya tissue healing. Dan yang terakhir, itu bisa memberikan konsisten performance di banyak tissue thickness. Jadi kan kita udah tahu bahwa tisu itu bipasif, ada cairan di dalamnya dan ketebalannya itu sangat bervariasi. Dengan teknologi Tri-Staple, dengan cartridge yang berjenjang, itu bisa membantu dokter melakukan milking di jaringan sehingga tinggi pada jaringannya akan lebih optimal dan staple lainnya lebih baik. Untuk yang lainnya sebenarnya nggak beda jauh. Untuk unfill kami tetap yang field top, di mana bisa bergeser. Jadi ketika dokter ingin melakukan removal setelah selesai firing, dokter nggak perlu menggoyang-goyangkan staplernya atau menariknya dengan sulit, karena dia akan otomatis seperti kancing. Dengan fitur seperti ini, benefitnya adalah ketika dokter ingin mengeluarkan stapler line itu akan tetap aman dari bahaya ketika kita mengeluarkannya dengan sedikit kekuatan. Dan juga untuk suaranya, kami sempat dapat komen dari beberapa dokter yang mencoba teknologi sebelumnya, suara ketika selesai firing dan ketika kita udah muter 2 kali itu kurang terdengar. Tapi untuk yang Tri-Staple EEA ini ada improvement di mana suaranya akan terdengar lebih keras sehingga dokter udah tahu bahwa oke, ini udah bisa dikeluarin unfill-nya. Dan untuk unfill sebenarnya ada sedikit perbedaan juga, di mana yang Tri-Staple ini yang di sisi kiri, yang seri lama ini yang sisi kanan. Kalau diperhatiin di bagian pull string notch-nya, tempat di mana kita ngelakuin pull string, yang seri lama itu ada seperti jeglokannya. Nah, ini beberapa kali bisa menyebabkan tissue donut yang ketrap ketika kita melakukan firing. Tapi dengan Tri-Staple EEA, bentuknya baru, di mana pull string notch-nya juga itu lebih lurus, sehingga ketika melakukan firing juga, itu akan lebih aman. Grasping notch ini tidak ada perubahan yang signifikan, hanya beda warna. Ini tempat kita nge-grab ketika kita lakukan tindakan. Dan di Tri-Staple EEA, unfill-nya itu ada sekarang penanda diameter, di mana yang sebelumnya itu tidak ada. Dan untuk di Indonesia sendiri, kami nanti akan launching satu buah length, jadi 22 cm, tapi dengan 2 ukuran dan 2 warna yang berbeda. Jadi ada ukuran yang 28 dan juga ada ukuran 31 dan warnanya ada yang ungu, ada yang hitam. Di mana yang bedanya adalah ketinggian staplernya. Ketinggian stapler berwarna hitam itu mulai dari 4, 4,5 dan 5. Dan ketinggian stapler yang berwarna ungu dari sisi paling dalam itu adalah 3, 3,5 dan 4 mili. Sekian presentasi dari kami. Untuk dokter yang mungkin ada penasaran ingin mencoba alat ini atau ingin berdiskusi lebih lanjut, mungkin dokter juga bisa hubungin tim saya, Setia Mustafa, nomornya ada di sini. Jadi bisa tanya-tanya atau mungkin kita juga bisa trial juga untuk alat baru ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Pertama untuk Dr. Erawan Wiradi Surya, kemudian untuk Dr. Barlian juga, Dr. Reno, Dr. Ronald, Dr. Wifanto, Dr. Keke, Dr. Imam Sofi, dan juga untuk Dr. Darmawan dari ID Jakarta Utara, dan semua HCP yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
karena kepercayaannya untuk menggunakan alat kami. Sebelum saya kembalikan ke Dr. Erawan, mungkin saya ingin minta tolong juga ke operator, boleh di launching polling yang sudah disiapkan sebelumnya. Terima kasih. Ada tulisan host and panelist cannot vote. Halo. Halo. 1, 2, 3. Suaranya hilang ya? Tuh nggak ada tuh di vote. Tuh vote-nya nggak bisa tuh. Oh iya dok, untuk host dan panelis nggak bisa vote untuk peserta dok. Oh yang lain sudah? Sudah. Ya sambil kita nunggu kita ngobrol-ngobrol ngobrol ringan boleh. Atau boleh mungkin dok kalau mau ada feedback atau apa tentang alat baru ini dok. Mungkin yang udah pernah pakai Dokter Keke atau dokter yang lain. Ya senang bunyi kliknya loh Daniel, lebih keras. Oh gitu ya? Saya juga kemarin pakai itu tuh nyambung dari Yeyenum ke Usofagus pakai nomor 25. Bagus tuh nggak bocor. Halo. Ya dok. Dok. Ya. Kayaknya nggak pakai lambang PBI itu bajunya. Aduh ya belum dok. Nah, belum dikirimin. Emang. Belum dikirimin dok. Alasan aja. Dimarahin sama Linda loh. Iya dok, siap dok. Kan ada baju itu instruktur. Oh iya yang instruktur ya dok, lupa tadi dok. Nah iya. Nanti Vivanto udah punya belum bajunya? Viv, udah punya belum baju instruktur? Sudah. Terima kasih. Tuh, yang pakai lambang BI cuma saya Barlian doang tuh. Yang pakai lambang PBI tuh ini. Tuh pakai Dokter Barlian pakai. Setia, setia. Iya, makanya. Saya juga setia. Ini pembicara dok. Mana nih pembicara Pak? So, pollingnya sudah selesai? Sudah dok, pollingnya sudah selesai. Ditampilkan. Wah, hebat juga nih. Lumayan.
Sudah, Dok? Ya, sudah. Ya. Oke, saya lihat tadi dari hasil pooling, ya semuanya wajar lah. Mengenai harga aja mungkin. Tuh dokter Pak Daniel tuh harganya tuh mintanya lebih murah tuh. Ya Dok, nanti kami pertimbangkan Dok. Makasih banyak Mas. Di sini. Gitu. Baik, Dokter Barlian ada komentar mengenai pooling. Bagus, saya kira sih memang itu menunjukkan apa yang sebenarnya di kita. Betul. Saya kira demikian. Betul, Dok. Dr. Ivanto? Ya, nggak ada, Dok. Dr. Reno? Iya, Mbak. Bagus sekali, jadi ternyata cukup banyak juga yang memang melakukan operasi kolon. Tinggal mungkin untuk switch ke laparoskopi ya salah satu yang bisa diinikan. Tadi ya tips-tipsnya sudah saya share bagaimana cara memulai ini reseksi kolon laparoskopik. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber inspirasi buat yang akan memulai. Terima kasih, Dr. Irawan. Baik, Dokter Keke? Cukup, Dok. Sudah disampaikan semuanya, Dok. Ya, nanti saya kira dalam kepengurusan PBI mungkin kita bisa lihat nanti kalau memang towernya begitu banyak di Padang, nanti kita akan percaya dengan Dr. Barlian dan semua para pengurus mempertimbangkan supaya kita bisa sesudah masa pandemi tentunya. Kita bisa melakukan pelatihan di sana dan sebagai center di Sumatera saya kira. Terima kasih banyak, Dok. Ya, cukup banyak saya kira demikian. Dr. Ivanto bantu ya nanti ya, saya kira ya. Siap, Dok. Siap. Baiklah kalau gitu saya kira masih ada acara lagi nggak nih? Terakhir kalau nggak salah masih ada dari Medtronic. Sudah. Sudah selesai ya? Baik, Saya kira kalau gitu, sudah selesai. Saya kira saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada seluruh para panelis, seluruh peserta dari keluarga besar PBI maupun yang non PBI yang saya hormati dan saya respect. Dan saya kira ini adalah salah satu daripada serial webinar yang sudah kita lakukan dan yang akan datang dengan webinar yang selanjutnya. Saya kira pasti akan berkesinambungan selama masa pandemi ini. Dan saya kira yang paling penting adalah bukan topik materi yang terlalu berat, tapi yang paling penting adalah topik harian, daily practice, dan kemudian mudah dimengerti dan mudah dicerna. Karena tentu akan lain pada webinar dengan yang offline. Jadi online dengan offline tentu akan berbeda. Jadi pada online ini mungkin kita yang ringan tetapi penting. Saya kira itu yang cukup baik. Baik, Dr. Iqbal Rifai, saya kira terima kasih banyak atas segala jerih payahnya untuk menampilkan dan merilis segala macam yang mengenai colorectal lobe anterior resection dari awal sampai akhir. Sekali lagi, saya sebagai moderator menyatakan Anda cukup baik dan bagus, karena tadi ada bloodless, penalarannya juga baik, penyampaiannya juga baik, serta cukup komprehensif. Saya kira demikian. Aplaus untuk Dr. Keke. Ya, makasih banyak, Dok. Ya, oke. Baik, saya serahkan kembali kepada panitia. Dr. Barlian, silakan. Ya, silakan aja untuk ditutup, Dr. Bu Linda. Oke, foto dong, Linda. Minta tolong dibuka dulu ininya, kameranya. Bu Ida sama Pak Dani. Ya, foto dulu ya Dok. Baik. 1, Baik, yuk. 2, Senyum. sekali lagi. 1, Perut tahan. 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Dok semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi di tahun depan. Dr. Barlian, Dr. Keke. Ya, sama-sama. Terima kasih. Daniel, Bana, Pak Dani. Jangan bosan-bosan. Sama semua partisipan terutama jangan bosan. Nanti tahun depan kita masih ada serangkaian webinar. Masih banyak. Siap, Dr. Irawan. Terima kasih semuanya. Halo. Sampai ketemu. Ya. Ya, baik, Ban. Duluan. Baik, mangga. Hatur nuhun. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih Dok semuanya.
Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.